Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan terhadap pertanyaan teman-teman yang telah WA ataupun yang membuka channel YouTube Kreatif. Pada dasarnya kita akan menganalisa atau memperkirakan kapan usul kenaikan pangkat kita tercepat. Untuk itu, saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan perkiraan usul kenaikan pangkat. Ini dari teman yang menanyakan, Assalamualaikum Pak Yusuf, saya baru melihat channel Bapak tentang golongan dari 4B ke 4C. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, saya Siti Kuntari, golongan saya 4B, perolehan angka kredit, integrasinya adalah 2374, yang kita perhatikan yang ini. 2374,43. Kira-kira kapan saya bisa mengajukan kenaikan pangkat ke 4C, Pak? Mohon petunjuknya, terima kasih. Sama-sama. Baik, Ibu Kuntari, Siti Kuntari, kita akan mencoba mensimulasikannya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan jawaban yang maksimal kepada Ibu Siti Kuntari, juga kepada teman-teman yang kemungkinan memiliki kesamaan terhadap keadaan usul kenaikan pangkat. Untuk itu kita coba buka aplikasinya. Yang pertama, saya inputkan dulu data Ibu Kuntari tadi, yaitu 23743 ya Ibu Kuntari ya. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu, mengingatkan kembali pada teman-teman, khususnya Siti Kuntari. Ibu, untuk diketahui kenaikan pangkat 4A ke 4B ke 4C itu kebutuhan angka kreditnya yaitu 150. Koefisiennya ini adalah sebagai penentu untuk menentukan nilai angka kredit yang kita peroleh baik per tahun maupun per bulan. Sehingga nanti dari kelebihan dari 4B atau dari angka kredit integrasinya terakumulasi nanti harus berjumlah 300. Sedangkan kalau pak integrasi di 4B itu dapat dijumlahkan untuk menutupi kekurangan sehingga dapat mencapai minimal 300. Untuk itu, apabila Ibu Kuntari memiliki SKP baik, maka 100% kali koefisien 37,5. Begitu juga apabila sangat baik, Ibu Kuntari mendapatkan nilai koefisien kali 150%. Kalau per bulan tinggal membagi. Itu yang dasar paling utama yang akan kita pahamkan kepada kita semua untuk kenaikan 4B, 4C. Akan kita lihat 4B ke 4C ini tidak terjadi kenaikan jenjang atau sejenjang. Apabila sejenjang, maka itu tidak perlu uji kom. Jadi Ibu Kuntari untuk 4B ke 4C ini tidak perlu uji kom. Lalu pertanyaan Bu Kuntari, kapan secepatnya saya bisa mengusulkan kenaikan pangkat ke 4C? Kemudian yakinkan Bu Kuntari syaratnya adalah nanti tiga berkas ini di-print, ditandatangani oleh pejabat penilai, sekaligus Ibu Kuntari juga nanti menyesuaikan DE kinerjanya. DE kinerjanya harus juga sudah terdata SKP-nya atau angka kreditnya sesuai dengan tahun yang diusulkan. Kemudian Ibu Kuntari harus memiliki nilai SKP 2 tahun terakhir minimal baik. Sedangkan kalau diusulkan
bulanan, maka SKP-nya tetap tahun yang 2 tahun terakhir. Bulanannya tidak perlu dimunculkan SKP-nya. Berikut kita akan coba mensimulasikan data atau Ibu Kuntari. Data yang dimaksud adalah Ibu Kuntari dari 4B ke 4C. Berarti ini 4B dulu. 4B uji kompetensinya tidak, akumulasi angka kredit 300, kebutuhan angka kredit 150. Ini otomatis. Kemudian di buku Kuntari datanya adalah angka kredit integrasinya 23743. Kita ambil, kita usul per tahun misalnya. Berarti per tahun dulu. Misalnya kita coba. Kemudian nanti kita isi, kemudian konversinya Ibu Kuntari dianggap bernilai baik. Tahun 1 tahun atau 2 tahun bernilai baik maka 37,5. Kalau sangat baik, andai kata ada sangat baik, maka 56,25. Kita lanjutkan, ini sudah diisi sendiri nanti satu kali mengisi di input data, maka yang lain akan terisi semua. Kemudian kita akumulasinya. Ya, kita lanjutkan Ibu bahwa untuk tadi kita akan ingatkan pak integrasinya 237,43. Jadi kalau tahun 2023 12 bulan kita anggap baik, maka didapat 37,5. Kalau tahun 2024 1 tahunnya lagi per tahun, maka didapat 375 lagi. Nah, tahun 2024 bulan Desember kalau kita lihat itu pak integrasinya 237,43, angka kredit perolehan 75, yang ini perolehannya, maka didapat 312. Ini sudah lebih daripada cukup karena akumulasinya 300, maka kelebihan 12,43. Dikarenakan pada saat ini bulan Mei, Ibu, pada saat ini bulan Mei, berarti kalau Ibu mau mengusulkan, berarti sudah memasuki tahun 2025. Maka kita akan tercepat di tahun 2025, karena 2025 itu kita mengusulkan itu kan 6 periode. Bisa Februari, ini sudah terlambat kan Ibu ya, jadi tinggal milih Februari, April, Juni. Nah, ini. Kalau April sudah tidak sempat, ini kemungkinan di Juni, berarti bulan 6. Nah, kalau bulan 6 sudah lebih, kita lihat yang kita ingatkan juga, kalau bulan 6, Juni 2025, diperhatikan Ibu di bulan April ini sudah submit. Nah, ini lagi jadi masalah. Kalau panjenengan itu bulan Juni, submitnya ini kalau Agustus. Kalau Juni, April. Nah, ini. Kalau Ibu mengusulkan di bulan Juni, maka submitnya bulan April juga tidak sempat. Maka itu Ibu sebaiknya mengusulkan di periode berikutnya, yaitu Agustus. Agustus ini Ibu dapat mengusulkan submitnya atau proses pengusulan itu adalah bulan Juni. Jadi lebih leluasa. Batasnya timeline-nya adalah 1 sampai 30 Juni. Jadi mulai sekarang Ibu bisa menyiapkan dan mulai dari kinerjanya disesuaikan, tidak perlu menunggu uji kom. Maka kalau Agustus, maka hitungannya Ibu menjadi, kalau Agustus dengan asumsi nilai baik semua. Agustus kan bulan 8.
maka itu nilai yang didapat adalah 100 sehingga kelebihannya 37,430, hampir 1 tahun kelebihannya. Jadi Ibu walaupun tidak kelebihan 1 tahun daripada tidak diusulkan, maka sebaiknya diusulkan, mulai disiapkan bulan sekarang, terakhir di bulan Juni. Ingat periode Ibu adalah periode untuk Agustus. SKP yang disiapkan cukup SKP 2023 dan 2024. Angka kredit DE kinerja itu bisa panjenengan sesuaikan, lihat video saya yang terakhir menjelaskan tentang menyesuaikan angka kredit di kinerja, sehingga harus sesuai nanti dengan ini sehingga mempercepat proses kenaikan pangkat. Demikian Ibu yang dapat saya berikan penjelasan. Nanti tanggal-tanggal ini menyesuaikan panjenengan. Jadi daripada terlambat sama sekali, lebih baik tetap mengusulkan paling tidak di bulan mengusulkan di periode Agustus, namun di tanggal 1 sampai dengan 30 Juni itu proses submit-nya atau proses menyiapkan berkas termasuk submit, termasuk upload dan sebagainya. Dicek juga di kinerjanya. Demikian Ibu, semoga Ibu dapat melaksanakan proses kenaikan pangkat dan semoga sukses. Mohon maaf apabila ada salah penjelasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian terakhir belum saya ingatkan Ibu, setelah akumulasi ini kita dapatkan, Ibu juga menyiapkan ketikan ini namanya penetapan angka kreditnya. Nanti ini penomorannya nanti di kinerja ada penomorannya sudah nanti otomatis. Jadi ini nomor hanya untuk kita meminta dengan kepala sekolah, tapi nanti mengikuti nomor yang ada di kinerja. Setelah cukup, maka nanti secara otomatis seperti ini angka kredit konversi, angka kredit peningkatan, kelebihan kekurangan. Jadi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat jenjang jabatan setinggi lebih. Jadi ahli media, jenjang ahli media pangkat golongan ruang 4C. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.